Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang, Pak. Ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu. Ya, siapa ketua kelasnya sini? Yusra Pak. Yusra ya, anak Yusra. Ya, Pak. Ya, silakan anak Yusra dipimpin berdoanya. Siap. Mulai. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Ya, mari Bapak absen dulu ya. Firman, Yusra, Hadir. Rizky Mubarak. Nggak hadir Pak. Kenapa dia tidak hadir? Capean katanya. Capek ya? Ya Pak, tiduran kan? Ada surat izinnya nggak? Nggak ada. Nggak Ada, Pak. Wah, mana anak Rizky Mubarak? Sudah. Ya, anak-anakku masih ingat nggak materi yang dijelaskan Bapak kemarin? Coba, ayo, siapa yang masih ingat? Apa ya? Bapak. Tuh, bagaimana sih sudah lupa ini? Kemarin kan nggak perhatikan, sekarang lupa Pak. Oh, ya sudah. Jadi kemarin itu Bapak menjelaskan tentang rukun Islam. Wah, bagaimana sih sudah lupa? Jadi rukun Islam itu ada 5. 5. Ya, yang pertama, sebutkan. Kan itu dari Isra, nak Isra. Nah, lupa Pak. Yang pertama yaitu syahadat. Ada. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, Sholat. sholat. Yang ketiga, Puasa. puasa. Yang keempat, Lupa Pak. aduh, Zakat. zakat. Ya, zakat. Yang kelima, naik haji Naik bagi haji. yang mampu. Ya. Jadi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang puasa. Ya. Jadi langsung ya. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa, dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi berpuasa itu kita itu harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Nggak boleh Kita harus menjauhi apa-apa yang bisa mengurangi pahala dari puasa tersebut. Misalnya terlalu banyak bermain game, misalnya kan terlalu banyak membuat TikTok misalnya kan, itu nggak boleh, terlalu berlebihan, nggak boleh. Nah, firman itu Pak. Ya, seperti itu ya, nah. Jadi Bapak akan menjelaskan macam-macam puasa. Jadi yang pertama, yang puasa sering kita jalani setiap tahunnya, yaitu puasa wajib atau puasa fardu. Yaitu puasa tersebut dilaksanakan pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah dan diwajibkan kita seluruh kaum muslim dan muslimat untuk berpuasa pada hari tersebut. Dan yang kedua, puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini yang apabila kita lakukan akan mendapat pahala, dan ditinggalkan tidak mendapat apa-apa atau kita rugi kalau kita tinggalkan. Contohnya puasa dari puasa sunnah ini yaitu puasa Senin Kamis. Ya. Jadi puasa Senin Kamis ini adalah puasa yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW karena dia bersyukur pada hari-hari tersebut. Dan yang kedua, puasa satu hari atau puasa satu hari tidak. Atau misalnya satu hari kita puasa, besoknya tidak, lusanya puasa. Nah, itu dinamakan puasa Nabi Daud. Jadi Nabi Daud sering melakukan puasa tersebut.
Yang ketiga yaitu puasa haram, atau puasa ini tidak boleh kita lakukan pada hari tersebut. Jadi ini kalau disebutkan dalam fikihnya yaitu hari tasyrik, atau hari tidak diperbolehkannya untuk berpuasa. Yaitu yang pertama pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Karena sudah dijelaskan dalam hadis Nabi dan Al-Quran bahwasanya tidak boleh berpuasa pada 2 hari tersebut. Yang kedua yaitu 3 hari setelah hari raya kurban. Jadi sudah hari raya Idul Adha itu kan ada hari rayanya 1 hari kan. Nah 3 hari setelah itu tidak boleh berpuasa pada 3 hari tersebut. Dan yang ketiga, hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi apakah anak-anak sudah tahu apa yang bisa membatalkan puasa? Sudah. Coba Nak Firman. Makan. Dia pinter banget Nak Firman. Nak Isra apa? Ayo. Minum. Pinter Nak Isra 100. Terima kasih nilai. Yaitu yang pertama makan dan minum. Dan yang kedua muntah dengan sengaja. Maksudnya gimana itu, Pak? Muntah dengan sengaja ya. Maksudnya itu kita itu misalnya kita itu menyengaja untuk muntah. Misalnya kita grogoki pakai tangan kerongkongan kita. Terus kan kita muntah dengan sengaja kan. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Tapi lain halnya kalau kita muntah tidak sengaja. Sakit Nah, karena sakit bukan. Misalnya kita alergi atau alergi sesuatu bau durian apa ya, kita alergi, kita muntah, kita kan tidak sengaja muntah itu masih diperbolehkan untuk berpuasa. Yang ketiga syirik atau musyrik. Itu kenapa bisa menyebabkan batal puasa, Pak? Musyrik dengan syirik itu, Pak. Oh, jadi syirik dengan musyrik ini adalah menduai Allah. Kalau syirik ini dia itu menduai Allah, atau dia itu menyembah selain Allah. Misalnya dia menyembah pohon misalnya. Itu sudah jelas itu bisa membatalkan puasa. Dan musyrik ini jelas sangat membatalkan puasa. Kita itu berpindah agama. Misalnya kita agama Islam berpindah agama lain. Nah, itu jelas membatalkan puasa. Yang keempat, yang berhubungan badan suami istri pada saat berpuasa. Jadi saat kita terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari itu kan kita sedang berpuasa. Jadi tidak diperbolehkan untuk berhubungan badan suami istri karena itu bisa membatalkan puasa. Kalau malam, Pak? Nah, kalau malam itu kan suami istri ya, Boleh. kalian masih kecil, tapi itu kan suami istri diperbolehkan. Boleh. Siap. Ya, itu saja mungkin pengajaran pada hari ini. Pada anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Oh ya, silakan Pak Firman. Itu manfaat dari puasa Senin Kamis itu buat apa, Pak ya? Oh, manfaatnya banyak sekali ya. Yang pertama, kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu menahan rasa haus, rasa makan, pokoknya menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dan akan timbul di dalam hati kita tersebut menjadi lembut hati kita. Ya, dan dibarengi dengan ya amalan-amalan lain biar derajat kita diangkat dan ketakwaan kita menambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita sedang berpuasa sambil membaca Al-Qur'an misalnya, maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya mungkin Bapak bisa menjelaskan itu saja ya, tapi masih banyak manfaat lain dari kita berpuasa tersebut. Jadi apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Pak. Oh, Nak Yusra, silakan. Ini hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, Nak.
Apa? Itu menurut Bapak, kalau misalkan kita lupa, kita sedang puasa, kita lupa makan sama minum, Iya. itu batal apa tidak, Pak? Pertanyaan yang sangat bagus. Iya. Jadi misalnya nak Isra kan berpuasa, nak Isra lupa meminum jus misalnya, seger kan, seger. Setuju sekali, Pak. Tetapi nak Isra lupa bahwasanya nak Isra berpuasa, pas ingat sudah di dalam perut. Ya. Nah, jadi itu tidak membatalkan puasa, karena dalam hadis Rasulullah SAW sudah menjelaskannya bahwasannya orang yang lupa pada saat berpuasa dan dia minum atau makan itu tidak membatalkan puasa, jadi bisa diteruskan puasanya. Nah, ya. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Saya Pak, Oh, masih ada. Nah, Firman. saya mau tanya yang hal-hal yang membatalkan puasa Pak. Ya, bagaimana? Semisal kita puasa Pak ya, kita Ya. jalan, Ya. lalu jalan pakai motor. Nah kita melihat adegan yang gimana, tidak senonoh gitu ya. Wah, Nah itu menurut Bapak itu kita puasanya batal apa dosa Pak? oh, jadi kita bermotor misalnya. Berapa? Ya. Nah, Jadi kita melihat sesuatu yang tidak senonoh. Itu kalau misalnya ya itu mengurangi pahala dari puasa tersebut. Ya. Walaupun kita tidak sengaja melihatnya, ya kita tetap melihat, memakai visual kita melihat, itu tetap berdosa atau mengurangi pahala dari puasa kita. Jadi puasanya nggak batal? Nggak batal. Jadi bisa dilanjutkan puasanya. Ya, sudah jelas anak-anak sekalian? Alhamdulillah ya, sudah jelas ya. Jadi kalau sudah jelas ini intinya yaitu Aduh, males Pak PR. Bapak akan memberikan pekerjaan rumah ya. Ya. Sudah banyak, Pak, PR-nya. Pak, perangan rumah Pak. Nggak apa-apa, ini untuk pekerjaan biar pintar anak-anak sekalian, oke? Buka halaman itu 60. Oke Pak. Ya, kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Wah, Oke? susah, Pak, ini, Pak. Nggak apa-apa, ada jawabannya itu di buku ya. Ya, Dicari, ya, Pak. berusaha, oke? Dikerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan. Baik, Pak. Ya. Mungkin itu saja pengajaran Bapak pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.